Pada saat ini, wajah Li Ji juga menjadi sangat jelek, karena dari persepsi Li Ji, naga merah berapi-api itu tidak terkondensasi dari energi, tetapi benar-benar ada. Maka hanya ada satu kemungkinan. Banyak senjata kuat akan memiliki beberapa roh yang kuat. Keberadaan roh sangat memperkuat kekuatan senjata, dan roh juga dapat dikultivasikan, tetapi itu seperti hidup di dalam senjata, membantu Tuan untuk menghadapi musuh. Misalnya, di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dengan senjatanya yang kuat, akan memiliki kekuatan untuk melawan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Dengan keberadaan roh artefak, bahkan Dou di Bintang 5 harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Bagaimanapun, kekuatan roh artefak bukanlah masalah sepele. Senjata dengan artefak pasti sangat kuat dan hidup. Artefak dan senjata saling melengkapi. Dengan kontrol yang digunakan, kekuatannya juga akan meningkat pesat, sementara senjata tanpa artefak seolah mati. Untuk dapat menggunakan beberapa kekuatan dasar, inilah perbedaan antara memiliki roh artefak dan tidak memiliki roh artefak. Apa itu? Mu Yingying bertanya dengan penasaran. Yang disebut roh Qi adalah keberadaan khusus yang melekat pada senjata. Di bawah kendali pemilik senjata, ia dapat meningkatkan kekuatan yang lebih kuat, dan pada saat yang sama, juga lebih sempurna untuk kegunaan senjata. Petik 2. Juga cukup sulit untuk mendapatkan roh Qi. Pertama-tama, belum lagi ada sangat sedikit makhluk di dunia yang bisa menjadi roh artefak. Bahkan jika ada, sangat sedikit yang mau menjadi roh Qi. Lagi pula, hanya bisa membiarkan roh Qi memilih sendiri, dan tidak bisa memaksakan, jadi apakah itu roh Qi atau roh artefak lainnya, itu sangat jarang. Namun, begitu senjata memiliki artefak, kekuatan tempurnya juga akan meningkat, dan siapapun yang dapat dikenali oleh artefak dan menjadi mitra yang tak terpisahkan. Xiao Yi juga membuka mulutnya. Oh, Mu Yingying juga sedikit setuju, dan kemudian menyaksikan pertempuran di lapangan. Bang bang bang, Li Ji juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan hanya ingin berhenti, tetapi menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan tombak di tangannya. Setelah naga merah menyala menembus energi cahaya perak di atas tombaknya, sepertinya itu masih belum selesai, dan kemudian menatap lurus ke cahaya perak Douqi di tubuh Li Ji. Li Ji melihat pupil besar naga merah berapi-api, dan menemukan bahwa matanya penuh keserakahan. Saat ini, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia hanya ingin mengambil kembali tombaknya, tetapi tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi, tiba-tiba. Naga merah berapi-api itu benar-benar mengikuti tombak di tangannya, mencoba memasuki tubuhnya dan melahapki pertempurannya sendiri untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Li Ji memang seorang ahli pertempuran hantu di luar sepanjang tahun, melihat adegan ini, dia juga dengan tegas menyerahkan tombak di tangannya, dan kemudian berkonsentrasi untuk berurusan dengan naga merah yang berapi-api. Binatang sialan, lihat kemana kamu pergi. Li Ji juga sedikit marah, dan kemudian napasnya meningkat hingga ekstrim, mendesak semangat juang besar di tubuhnya, dan menyerang Long Yi dengan kejam. Pada saat ini, Long Yi hanya berukuran sekitar beberapa kaki, dan pengurangan ukuran tidak diragukan lagi membatasi kekuatan Long Yi. Tentu saja, Long Yi tidak bergeming dalam menghadapi serangan Li Ji. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda juga seorang pemimpin di klan naga? Jika Anda dikalahkan oleh anak laki-laki berambut manusia seperti itu di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, di mana Anda akan meletakkan wajah Anda? Biarkan aku berurusan dengannya. Tepat ketika Xiao Yan ingin menggunakan cara lain, suara Long Yi muncul. Oke, kalau begitu hati-hati. Xiao Yan juga tertawa. Rupanya sejak Long Yi menjadi penguasanya sendiri, dia tidak memberinya pertarungan yang bagus. Naga secara alami agresif, jadi Long Yi telah mati untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Long Yi menyusut, dan kemudian dia bercokol di lengan kanan Li Ji. Setelah Li Ji meninggalkan tombak, Xiao Yan juga menarik penguasa api abadi kuno di tangannya, dan kemudian tombak itu juga jatuh ke tanah, menyaksikan pertempuran yang agak lucu di depannya. Aku tidak menyangka saudara Li akan sangat malu dengan artefak. Sepertinya kekuatan saudara Li pada tahap awal Dou di Bintang 5 hanya seperti ini. Saya sudah mengatakan mengapa saya memilih dia sebagai pemimpin. Dia arogan. Di samping Li Ji, suara terputus-putus juga muncul. Diam. Li Ji sangat marah ketika mendengar ini.
Awalnya berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan bahkan berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, karena dia bisa bergabung dengan Paviliun Fenxiang, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Li Ji juga mencoba yang terbaik untuk menghadapinya dengan hati-hati. Bahkan kekuatannya pada tahap awal Dou di Bintang 5 Li Ji tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Segera setelah itu, Li Ji memutuskan untuk menguji Xiaoyan terlebih dahulu, dan mudah untuk menghadapinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan roh penguasa di tangan Xiaoyan. Roh penguasa juga merupakan sejenis roh artefak, menggunakan penggaris sebagai senjata. Selain itu, betapa berharganya semangat Qi ini, bahkan jika Anda melihat paviliun dupa pembakaran, jumlah orang yang memilikinya sangat kecil, tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di tangan seorang murid baru. Sialan Xiaoyan, jika kamu bisa memaksaku menggunakan trik ini. Li Ji juga berkata dengan sungguh-sungguh. Saat suara Li Ji jatuh, Long Yi di lengannya juga merasakan momentum agung yang berasal dari Li Ji. Segera setelah itu, Li Ji mendengus dingin, dan tombak yang baru saja mendarat di tanah baru saja kembali ke tangannya. Tombak itu baru saja kembali ke Li Ji, dan semua semangat juang menakutkan Li Ji disuntikkan ke dalamnya, yang jelas merupakan upaya putus asa. Bum bum bum. Gelombang menakutkan muncul dari tubuh Li Ji, dan kemudian Long Yi juga menyadari ada yang tidak beres jadi dia menarik diri dari lengan Li Ji dan melayang di atas kepala Xiaoyan. Fluktuasi seperti itu, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi. Sepertinya orang ini sedang terburu-buru. Xiaoyan juga berkata perlahan. Bisakah kamu menanganinya? Xiaoyan juga bertanya. Itu tidak layak disebut. Long Yi juga berkata perlahan, dan kemudian dengan bantuan tubuh Xiaoyan, yang didominasi oleh api putih susu, dengan 23 warna api, serangan mengerikan perlahan muncul di mulut naganya. Hanya bercanda, beraninya kamu lancang di depanku. Angkat aku. Tombak pertempuran membelah cakar gunung. Li Ji selesai berbicara, dan tombak pertempuran di telapak tangan juga meledak menjadi cahaya perak terang, dan kemudian sosok itu bergerak dan menabrak Long Yi yang melayang di atas Xiaoyan. Tombak yang menakutkan dengan cahaya perak yang mengerikan meraung ke arah Long Yi. Menghadapi serangan Li Ji, Long Yi juga tersenyum perlahan, dan kemudian matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di mulut naga, ada bola api mengerikan yang berisi 23 warna, dan menghantam dengan ganas ke arah serangan Li Ji. Pada saat ini, Mu Suzi sedikit mengernyit, dan kemudian dengan gelombang, perisai cahaya Doqi yang menakutkan menyelimuti kekuatan keduanya. Lagi pula, jika energi mengerikan seperti itu meledak di sini, maka aula itu pasti akan musnah. Pada saat ini, semua orang di aula menyaksikan dua kekuatan di lapangan bertabrakan. Hei, tombak dan cakar gunung saudara Li kita luar biasa. Bahkan dalam keterampilan bertarung tingkat abadi. Saya mendengar bahwa saudara Li pernah menggunakan keterampilan bertarung ini untuk membunuh hantu di dunia hantu yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5 manusia. Melihat Xiaoyan ini, meskipun artefak di atas penguasa berat juga luar biasa, itu pasti bukan lawan Li Ji. Sepertinya kita menang. Beberapa murid di sekitar Li Ji juga berkata perlahan. Jelas, mereka tidak menemukan tombak dan bola api dalam konfrontasi, mereka bicara. Kakak tetaplah kakak. Melihat ini, Xiao Yi tersenyum perlahan. Kekuatan dalam bola api itu persis sama dengan kekuatannya sendiri, jadi dia secara alami memahami kengerian di dalamnya. Lagi pula, Long Yi terikat pada penguasa kuno Yi Huoheng dan menjadi penguasa unik Xiaoyan, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Xiaoyan untuk membantu Xiaoyan melawan musuh. Roh artefak di tubuh Xiaoyan benar-benar tidak sederhana. Itu telah mencapai titik di mana dia bisa menggunakan kekuatan manusia untuk melakukan serangan. Roh artefak tingkat ini cukup langka bahkan di zaman Xuantian ini. Pria kecil ini benar-benar luar biasa. Tidak heran dia menerima pujian dari Chang Yu. Mu Suzi juga berkata perlahan. Dan roh artefak ini juga cukup menarik. Jelas, kekuatan puncaknya pasti sangat menakutkan. Sekarang kekuatannya rusak. Si kecil ini benar-benar dapat menaklukkan tingkat roh artefak ini, aku benar-benar tidak percaya. Mu Suzi juga berkata dalam hatinya. Di satu sisi adalah teknik bertarung menakutkan yang digunakan oleh Li Ji, salah satu dari 3 pemimpin murid, dan di sisi lain adalah bola api menakutkan yang dipadatkan oleh roh Qi Xiaoyan. Bum bum bum,
Bola api yang bersinar dalam 23 warna diam-diam menyerang tombak Li Ji dan membelah cakar gunung yang mengerikan. Begitu keduanya bertabrakan, itu seperti percikan api yang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Di aula, ada konfrontasi yang agak aneh. Di satu sisi adalah serangan Li Ji, mengendalikan tombak di tangannya untuk menyerang dengan kejam bola api yang berisi 23 warna. Ki pertempuran perak yang menakutkan tampaknya menebas bola api, tetapi tidak peduli seberapa banyak Li Ji meningkatkan kekuatannya, tombak perak yang telah menahan bola api tidak dapat memasuki bola api. Bola api itu berbentuk lingkaran. Dikelilingi oleh api, dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia meremehkan serangan Li Ji. Sial, bola api ini benar-benar aneh. Sepertinya kekuatanku selalu ditekan. Li Ji juga menemukan keanehan bola api, dan segera merenung. Sudah waktunya untuk berakhir. Long Yi juga mendengus dingin, dan kemudian raungan naga yang marah bergema di aula. Tidak bagus. Mendengar dengusan dingin Long Yi, Li Ji juga tanpa sadar menemukan sesuatu, dan kemudian menatap tombak dengan cahaya perak di tangannya. Setelah Long Yi mendengus dingin, bola api yang awalnya menempel dengan tombak tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mengerikan, dan kemudian menerobos serangan Li Ji dalam satu gerakan, dan bergegas menuju tubuh Li Ji. Li Ji juga menemukan kekuatan yang menakutkan ini, dan segera ingin mengerahkan energi ki seluruh tubuhnya untuk pertahanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan bola api itu sangat cepat, dan saat berikutnya menyerang tubuh Li Ji. Bum bum bum, api mengerikan menyerang Li Ji dengan kejam. Bahkan kekuatan Li Ji pada tahap awal bintang 5 Doudi tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Tidak mengaku kalah, mencoba menggunakan tubuh kuat kekuatan bintang 5 untuk menahan serangan ini. Namun, bola api yang mengandung kekuatan 23 warna api yang berbeda, bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan teratai pemusnahan Xiaoyan, kekuatan penghancurnya tidak sepele. Long Yi pun tersenyum senang, lalu menatap Xiaoyan dengan wajah yang dipuji oleh Xiaoyan dalam usahanya untuk menang. Jika kamu tidak memadamkan api, apakah kamu ingin menyebabkan kematian? Xiaoyan juga tidak berdaya, dan berkata dengan kejam kepada Long Yi, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa beberapa suara Xiaoyan hanyalah kebanggaan. Ini adalah kebanggaan. Salah satu dari 3 pemimpin murid bernama ini sangat rentan di bawah roh artefak Xiaoyan, maka kekuatan Xiaoyan sendiri juga sangat kuat. Ya, Long Yi juga setuju, dan kemudian Long Yi membuka mulutnya sedikit dan menghembuskan napas pada Li Ji, dan kemudian semua api di tubuh Li Ji kembali ke Long Yi. Batuk, batuk. Li Ji juga terbatuk keras, tetapi ketika dia akan mengatakan sesuatu, matanya menjadi gelap dan dia langsung jatuh. Saudara Li, orang-orang di sekitarnya juga buru-buru mengelilinginya. Jika ada yang salah dengan saudara Li, tidak ada harapan bagi mereka untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Anak ini, Musuzi juga berjalan dengan tergesa-gesa, lalu memegang lengan Li Ji, merasakan luka di tubuhnya. Dia baik-baik saja, tapi dia jatuh sementara karena kurangnya ki. Setelah beberapa saat, dia akan baik-baik saja. Musuzi juga berkata perlahan. Pada saat yang sama, ratusan orang di aula juga menatap Xiaoyan dengan kejam. Pria dengan penggaris berat di punggungnya dan roh artefak yang melayang di atas kepalanya juga sangat arogan, tetapi mereka juga tidak berdaya, sekarang mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Kembalilah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiaoyan juga tidak peduli dengan hidup atau mati Li Ji. Lagi pula, seseorang yang berpura-pura tinggi dan mencoba menantang murid-murid di paviliun dupa pembakaran tidak membutuhkan belas kasihan. Dan Xiaoyan akhirnya melepaskan tangan Li Ji, atau jika dia tidak membiarkan Long Yi berhenti tepat waktu kulit Li Ji akan terkelupas jika dia tidak mati. Kengerian kekuatan api yang berbeda bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh Qi. Untungnya tidak dipermalukan. Long Yi juga kembali ke penguasa kuno Yi Huoheng, dan kemudian Xiaoyan membawa penguasa kuno Yi Huoheng di punggungnya, berjalan ke Mu Yingying dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Xiaoyan, kamu benar-benar luar biasa. Awalnya, kupikir akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikan Li Ji ini, tapi aku tidak menyangka. Mu Feng juga tertawa, jelas senang atas kemenangan Xiaoyan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi juga bertanya. Baru saja, Long Yi mengambil keuntungan dari kekuatan Xiaoyan, dan dia juga mengkhawatirkannya.
Tidak apa-apa, Xiao Yan juga tertawa. Sepertinya para murid ini menaruh dendam padamu, jadi kamu harus berhati-hati, Ludi juga berkata sedikit. Kamu sangat kuat. Mu Yingying juga berkata, suaranya yang seperti lonceng perak dan sosok serta penampilannya yang menarik juga menarik perhatian banyak murid. Xiao Yan secara alami mengabaikan kata-kata Mu Yingying, dan kemudian melihat orang lain di aula. Pada saat ini, orang lain di aula semua memandang Xiao Yan, dan mata jahat mereka tampaknya bisa memakan Xiao Yan mentah-mentah.